Mengenal itu epiginosko. Mengenal itu mengenal pribadinya. Menyatu dengan kita. Kita mengalami dia. Itu namanya mengenal epiginosko. Bukan masalah nama. Kalau masalah nama nanti bisa Anda baca Wahyu pasal 3 ayat 12. 21. Dan dia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan tuliskan nama aku, nama Bapa Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang... Iya. Jadi saudara kalau bicara nama, ini coba. Jadi saudara mengenal dia bukan ya sekedar kita tahu nama, ya. Tapi kita mengenal dia karena kita mengalami dia. Kalau kita mengalami dia, pasti hidup kita dirubah oleh dia. Karena dia Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang mampu merubah kita. Kau tahu namanya, tapi kau tidak mengenal pribadinya. Kau tidak mengalami dia, engkau tidak akan bisa berubah. Ceritakan, walaupun saya ada di Babel, ya, saya nggak bisa Kamis melayani di gereja tanpa tembok 1000 pintu, tetapi istri saya pertama ragu. Daniel bilang, Mama berani tuh Pak. Nanti kalau ada apa-apa nak, Satpol PP ada preman, karena saya berapa kali nangani preman. Ke Satpol PP juga berapa kali urusan ke Satpol PP ya, ngurusin mereka. Gimana? Tapi saya pikir ya udahlah, masa kita takut sama manusia, mainkan. Ku telepon istriku siap katanya, dibawa lagi semua. Coba lihat. Ini pendeta wanita yang gagah perkasa, yang berani. Apakah kita merasa Istri saya. saya paling hina? Jadi kita harus betul kalau hidup dalam Tuhan kita harus melakukan itu harus ada yang kita berbuat. Sekarang ini kalau kita mau dihargai orang kita harus dari kita berbuat dong supaya dia menghargai kita, men. Kalau kita tanpa perbuatan bagaimana mungkin orang menghargai kita, ya kan? Ketika kita menjadi berharga dengan apa yang kita berbuat di Tuhan. Oke, dengan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Lihat gereja tanpa tembok 1000 pintu. Itu semua 95% latar belakangnya bukan dari Kristen. Itu Bani Kedar Nebayot. Bukan orang Kristen. Mereka dulunya agama lain. Tapi bisa.
Satu persatu mereka ikut Yesus, ikut Yesus, ikut Yesus. Bahkan ada banyak di antara mereka yang sudah sangat radikal kepada Yesus. Pemulihan terjadi, pembebasan terjadi. Hallelujah.
Haleluya. Haleluya. Hanya ada satu nama, yaitu Yesus Kristus. Dialah Tuhan kami, Allah Juru Selamat kami, penolong kami, pembela kami, pemelihara kami. Sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana Dia ada karena penyertaannya, karena pertolongannya. Yesus dahsyat, Yesus ajaib, Yesus mulia, luar biasa, agunglah Dia. Tuhan Yesus, urapi lidah mulut bibir hamba-Mu, supaya ucapan-ucapan yang kusampaikan semuanya menjadi berkat bagi kami semua. Pulang kami dengan sukacita karena mendapat kelegaan dari Tuhan, dimotivasi Tuhan, disupport Tuhan, disertai Tuhan. Tuhan Yesus, nyatakan kuasa mujizat-Mu Tuhan, sehingga mereka-mereka yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan. Tempat ini dalam perlindungan Yesus, tidak ada satu orang pun yang bisa mengganggu, karena kami tahu kalau Tuhan di pihak kami, siapa yang dapat lawan kami? Tidak ada, karena Tuhan bersama kami. Tuhan di pihak kami. Kalau ada yang jahat yang coba ingin mengganggu, kami gagalkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita yang meriah. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Luar biasa, luar biasa ya. Saudara, baca yel-yel kita. 3, 2, 1. Berubah, menyala, menyambar, radikal, akurat, konsisten, gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan untuk Kristus. Tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur, tetap maju. Maju bersama Yesus, dipelihara, dijagai, dilindungi bersama Yesus. Kita lakukan perkara-perkara besar di dalam Yesus. Kita cakap. Karena tidak ada yang lain bagi orang percaya. Haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya. Haleluya ya. Saya bersyukur bisa lagi ada di depan saudara ya. Karena sudah 5 hari kami meninggalkan gereja ini. Pelayanan di Bangka Belitung. Puji Tuhan Jumat kemarin kami sampai. Saudara, Bapak Ibu sekalian. Ya tadi kita sudah memuji menyembah Tuhan. Memuji menyembah Tuhan ini adalah kita mengungkapkan isi hati kita. Kita ungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Ya. Jadi memuji menyembah itu kita mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Makanya kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran, ya, supaya betul-betul dari dalam. Ya. Tetapi firman Tuhan itu bukan kita mengungkapkan hati kita. Tuhan mengungkapkan hatinya kepada kita. Haleluya. Nah sekarang giliran Tuhan ingin mengungkapkan hatinya kepada kita. Siapkah kita? Ya. Karena Dia ketika mengungkapkan, Dia juga akan menyingkapkan. Ada orang mengungkapkan sesuatu tapi nggak menyingkapkan. Tapi kalau Tuhan, Dia mengungkapkan, Dia menyingkapkan. Asal kita benar-benar ingin mencari Dia, mencari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, waktu saya ada di Bangka Belitung, ya, saya katakan, loh, kenapa nggak ada orang yang kenal saya ya? Gitu loh. Lihat-lihat sih ada, tapi langsung tegur nggak ada. Kenapa ya? Nggak ada yang kenal ya kan gitu. Waktu saya ngomong begitu, langsung ada yang bilang, Pak Lubis ya? Akhirnya dia minta foto, saudara. Ya, saudara, tahukah saudara bahwa Tuhan pun ingin dikenal oleh semua manusia? Sebab tidak akan pernah orang bisa masuk dalam kerajaannya kalau tidak mengenal Dia. Itu sebabnya Tuhan harus datang ke bumi memperkenalkan dirinya kepada manusia. Supaya manusia mengenal Dia. Sebab tanpa mengenal Dia tidak ada manusia yang bisa sampai kepada kerajaannya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Saudara, mengenal di sini bukan sekedar bicara nama. Karena kalau kita bicara nama, kita pasti bisa ribut dan berdebat. Karena banyak sekali ya orang-orang Kristen yang memberikan nama kepada Tuhan, ya, ataupun yang memahami nama Tuhan itu berbeda-beda. Contoh,
Ada yang mengatakan nggak boleh panggil Tuhan, nggak boleh panggil Allah, panggilnya Yahweh. Ya, padahal saudara di Alkitab itu tidak ada Tuhan langsung bilang saya Yahweh, nggak ada. Itu ya tulisannya Yahweh tapi bukan Tuhan yang bilang aku Yahweh, nggak ada. Itu sebenarnya mulai populernya itu di tahun 913. Itu di studi Bible, studi Alkitab di California. Ya kalau saya nggak keliru. Disitulah mulai nama Yahweh begitu ya. Tapi di Alkitab nggak ada langsung Tuhan bilang aku Yahweh, nggak ada. Ya mereka memanggil Yahweh. Ditulis di situ Yahweh. Tetapi kalau kita benar-benar membaca Alkitab baik-baik ya. Nabi-nabi pun pada zaman itu orang-orang Israel pun nggak manggil dia Yahweh, paling Adonai, ya Elohim. Tapi yang paling sering dipanggil mereka Adonai ya. Nah, mulai tahun 1913 mulailah nama Yahweh ini dikumandang-kumandangkan. Oke, itu nama, bicara nama. Ada yang bilang lagi nggak boleh panggil Yesus, harus Yeshua Amasya. Ya, ada lagi yang bilang Yesus. Kalau kita panggil Yesus, itulah Tuhan kita. Saudara, bukan mengenal yang seperti ini. Bukan. Mengenal itu etiginosko. Mengenal itu mengenal pribadinya. Menyatu dengan kita. Kita mengalami dia. Itu namanya mengenal etiginosko. Bukan masalah nama. Kalau masalah nama, nanti bisa Anda baca Wahyu pasal 3 ayat 12. 21. Dan dia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan tulisan nama aku, nama Bapa-Ku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang... Iya, jadi saudara kalau bicara nama, ini coba. Jadi saudara mengenal dia bukan ya sekedar kita tahu nama, ya, tapi kita mengenal dia karena kita mengalami dia. Kalau kita mengalami dia, pasti hidup kita dirubah oleh dia. Karena dia Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang mampu merubah kita. Kau tahu namanya, tapi kau tidak mengenal pribadinya. Kau tidak mengalami dia, engkau tidak akan bisa berubah. Dengan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Jangan ributkan lagi masalah nama. Saya bisa jelaskan ini mungkin berjam-jam. Jadi saudara, Yesus itu dia sendiri yang memperkenalkannya. Ya, kalau kita baca coba. Di dalam Yohanes 17 ayat 26. Saya nggak mau bahas ini ya. Karena itu nama sandi Tuhan. Nanti roh kita yang bisa memanggil dia. Kalau kita mengenal dia. Tapi kalau kita nggak mengenal dia, sekalipun kita sekarang Yesus waktu dia nanti datang, kita nggak bisa lagi ngomong orang kita nggak kenal dia. Beda, ya. Nanti semua orang, bukan hanya orang Kristen, yang non Kristen juga Yesus waktu dia di awan-awan nanti. Tapi dia bilang enggak. Tapi nanti rohmu tahu kau harus memanggil apa. Karena dia punya nama yang spesial. Jadi saudara, nama ini bagi Tuhan sangat spesial. Sehingga Tuhan tidak mau kau tahu nama tapi kau tidak mengalami dia. Tuhan mau kau mengalami dia dengan sendirinya. Nanti kau bisa memanggil dia. Siapa namanya? Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Itu. Tetapi kita kenapa panggil Yesus? Karena ayat ini kita punya dasar. 3, 2, 1. Dan aku akan memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepada aku ada dalam mereka, dan aku dalam mereka. Iya, dan aku telah memberitahukan namamu. Jadi waktu Maria melahirkan bayi, malaikat bilang, namakan dia Yesus sebab dia Immanuel, sebab dialah juru selamat, namakanlah dia Yesus. Yesus setelah
umur 30 tahun lebih, dia bersaksi, dia katakan, nama Tuhan Allah, namamu yang kunyatakan kepada mereka. Saya baca di Alkitab, khususnya perjanjian baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak ada Yesus pernah mengatakan nama lain tentang dirinya. Dan yang kedua, Yesus tidak pernah menolak ketika murid-muridnya memanggil namanya. Ketika orang-orang memanggil namanya. Contoh, waktu ada orang yang di pinggir jalan yang buta. Yesus, anak Daud, tolonglah aku. Apakah Yesus menolak? Sembuh kau hari ini. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Ya. Jangan bicara nama. Tapi kau harus mengalami dia. Amin. Karena mengalami dia itu lebih penting daripada kau tahu nama dia. Percuma kau tahu nama saya, kau tidak mengalami saya. Percuma kau tahu saya, tapi kau tidak mengenal saya. Karena mengenal pakai kata etiginosko, seperti suami dengan istri, bahkan lebih dekat lagi, sulit digambarkan. Mengenal Tuhan itu bukan dengan daging, bukan dengan knowledge otak, tapi mengalami dia dengan roh. Sehingga kita tidak akan pernah khawatir, ragu, bimbang tentang apapun hari esok. Karena kita mengenal dia. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, hanya tahu nama Tuhan, pasti hidupnya khawatir. Baik dia mau panggil Yahweh kek, mau panggil Yesus kek, mau panggil Yeshua Masiah. Kalau dia tidak kenal secara pribadi, pasti dia khawatir. Hanya orang-orang yang mengenal Tuhan yang tidak akan khawatir dalam hidupnya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan, jangan tanggung-tanggung. Haleluya. Terus terang, saya tidak persiapan untuk ini. Tapi Tuhan bicara terus tadi. Waktu kita memuji menyembah. Tadi kita mengungkapkan isi hati kita. Sekarang Tuhan mau mengungkapkan isi hatinya. Dia mau supaya kita mengenal dia dengan benar. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya berulang-ulang kali Yesus mengatakan, Aku. Akulah pokok anggur. Akulah air hidup. Akulah roti hidup. Akulah pintu. Akulah gembala yang baik. Aku. Kenapa dia nggak langsung ngomong, akulah Yesus, akulah Yahweh yang datang ke bumi menjadi manusia. Aku beda dengan Yahweh. Aku ini utusan. Yahweh lain. Yahweh itu Bapa. Aku ini hanya utusan. Aku anak. Tapi aku juga Allah. Tapi aku juga Tuhan. Kenapa dia nggak ngomong begitu? Bagi dia itu nggak penting bagi kau. Yang penting kau ngalami Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara, Tuhan itu yang sebenarnya itu ada satu. Tidak ada 3, 5, 10. Agama boleh banyak, tapi Tuhan pencipta langit bumi itu nggak mungkin banyak. Dia tetap esa, dia tetap satu. Hanya dia saja. Nggak ada yang lain. Ya. Hanya dia. Ya. Yang kita panggil Yesus, yang kita kenal dalam nama Yesus. Tapi kan banyak agama, Pak. Ya, karena sekarang banyak agama, untuk kita bisa tidak berdebat dan netral, ya Tuhanmu, Tuhanku, Tuhanku. Ya. Lakum dinukum wali adin. Agamamu, agamaku. Tapi Yesus datang bukan membawa agama. Yesus datang ingin memperkenalkan dirinya. Dan memperkenalkan dirinya bukan diperkenalkan di luar kau. Tapi dia mau memperkenalkan dirinya masuk di dalam dirimu. Amen. Itu sebabnya Yesus berkata di Yohanes 15. Kalau kau tinggal di dalam aku dan aku di dalam kau, kau akan berbuah lebat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Saudara, kalau kita kenal seseorang hanya jarak jauh, apa gunanya? Siapa yang gak kenal Jokowi? Semua rakyat Indonesia kenal. Tapi dari jarak jauh, tidak ada hubungan spesial dengan Jokowi. Sehingga kau tidak bisa masuk ke istana. Tapi kalau kau punya hubungan spesial dengan Jokowi, saya yakin kau bisa masuk ke istana. Ini hari juga, detik ini. Iya. Buktinya, kami di
Polda Babel. Perwira loh itu, Akpol yang melarang. Bapak banyak sibuk. Minta nomor handphone, nanti saya telepon balik. Udahlah, nggak usah nomor handphone saya, nggak perlu. Saya bilang, saya foto, terus saya kirim, langsung dia keluar. Coba foto Pak Tanjung dikirimkan. Haleluya. Ini adalah contoh yang sederhana yang bisa saya bagikan buat saudara. Pentingnya mengenal Tuhan, etigilosko tadi, itu sangat penting dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Karena banyak orang Indonesia meninggikan agama dan berbahagia dengan agama. Tetapi benarkah mereka mengenal Tuhan? Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya? Dan dia datang, dia bilang, namamu. Haleluya. Haleluya. Namamu yang kau nyatakan kepadaku, ku beritahukan kepada mereka. Dan tidak pernah di dalam Alkitab, khususnya di Injil, ya, Yesus menyebut namanya yang lain. Dan dia tidak pernah menolak ketika dia dipanggil Yesus. Berulang-ulang kali. Salah satu contohnya yang saya tetap ingat tadi, yang langsung cepat ingat itu tadi. Yesus, anak Daud, tolong saya. Ada lagi. Satu lagi kalau nggak salah. Yang Markus 5. Seorang ibu 12 tahun pendarahan. Apa dia bilang? Yesus juga bukan? Dia bilang apa? Tuhan atau Yesus? Coba nanti kita baca saja. Oke, baca ya. Saya baca. Markus pasal 5 ya. Markus 5. Haleluya. Markus 5. Iya. Oke, kita nggak usah ke sana lari jauh-jauh. Kita baca saja ini. Ya. Kita baca saja di Markus 5. Ya. Di ayat yang ke 7. Di ayat ke-7. Oke? Sudah? Markus 5 ayat 7. 3, 2, 1. Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang lemah ini, demi Allah yang disiksa aku. Siapa yang manggil ini? Setan. Setan pun bisa tahu. Nama anak Allah itu, nama Tuhan itu Yesus. Haleluya. Haleluya. Setan pun bisa tahu. Setan bilang, anak Allah, Yesus, jangan siksa aku. Kata setan ini. Dia bisa tahu. Artinya, Yesus tidak menolak dipanggil Yesus. Haleluya. Jadi kalau kalian dilarang orang tertentu memanggil nama Yesus, jangan mau. Tetap Yesus saja. Karena saya sudah ratusan kali bahkan ribuan kali mengusir orang yang kerasukan roh jahat hanya pakai nama Yesus. Dan roh jahat itu pergi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Jadi apa yang terjadi di Markus pasal 5 ini terjadi dalam pelayanan saya. Bukan di tempat jauh. Di tempat ini pun ada yang mengalaminya. Hanya pakai nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Pak Hendrik dibagus ini suara Pak, biar mantap dikit. Sehingga Yehuda akan bicara. Haleluya. Haleluya. Iya. Jadi mengenal di sini, jangan kita perdebatkan nama. Tapi mengenal di sini, yang Tuhan mau engkau mengalami dia. Engkau bicara tentang dia. Engkau mendengar suaranya. Engkau diutus oleh dia. Puji Tuhan, ada Bapak ini bersama kita, Pak Ricardo.
Ini tahu gereja ini dari YouTube. Beliau datang sekarang. Beberapa minggu yang lalu dia juga ikut ke anak jalanan. Ya, beberapa minggu yang lalu dia juga ikut ke anak jalanan. Terus dia telepon saya setelah beberapa hari kemudian. Dia katakan ada keluarganya yang sakit. Hari pertama saya biasa saja. Dalam nama Yesus pulang. Terus beberapa hari kemudian Pak Ricardo telepon saya lagi. Pak, orang tua yang sakit itu kan keluarga Pak Ricardo, minta Bapak datang lagi. Oh iya, tapi hari ini nggak bisa, ini Sabtu, saya persiapan untuk hari Minggu, besoklah setelah selesai khotbah. Oh iya, selesai khotbah, saya berangkat, saya ajak istri saya, Daniel, dan juga si Sadrak ya. Kami berangkat ke sana. Saudara, saya bilang, mobil ini bisa lama di sini nggak? Saya mau bicara lama dengan dia. Waktu itu saya nggak ngomong gitu. Kalau Anda terus mengikuti khotbah-khotbah saya, terus Anda ke gereja tidak pernah absen, dan terkhusus Ibu Ida yang tinggal di Cawang, ya yang dulu aktif karena mungkin jaraknya terlalu jauh akhirnya nggak aktif. Berapa kali saya mendoakan orang, saya langsung bilang, nanti dia dipanggil Tuhan hari ini jam sekian, hari ini jam sekian. Tidak ada satupun yang pernah meleset. Haleluya. Kalau saya bilang Tuhan pasti sembuhin dia, sembuh. Kemarin saya sudah bilang, yang dari Kalimantan, jangan dioperasi, mati nanti. Betul, dioperasi mati. Mati kan? Mati itu anak kecil itu. Aku bilang jangan dioperasi, biarin aja, andalkan Tuhan. Nah, saudara, tinggi anak ini 170. Ada videonya sebenarnya, cuma nggak dipersiapkan. Maksudnya nggak di YouTubein sih. Saya bilang jangan di YouTubein. Kecuali nanti dia ada kesembuhan entah seperti apa, bersaksi boleh. Jadi digabungkan. Buktinya dulu gini, sekarang begini. Jangan di YouTubein. Tapi waktu itu direkam Daniel tanpa permisi sama saya, tanpa saya perintahkan. Luar biasa dia. Tapi waktu keluar dari sini, bahan yang di sini saya nggak di videoin dia. Padahal dia di situ kan, udah mau keluar Daniel, udah mau keluar. Ya, jadi beberapa hari yang lalu, saya datang ke rumah itu, saudara, saya bicara, saya mau baptis dia. Udah dibaptis selam belum? Belum. Saya mau baptis dia. Bapak ini bilang dalam kondisi seperti ini bisa, bisa. Kita cari coba apa? Bak. Sampai anak saya bilang, Pak kalau dia minta kolam renang, saya bawa. Saya berani. Karena saya sudah tahu. Saya sudah tahu. Tingginya 170, beratnya cuma 20 kilo. Bayangkan. Sudah 5 tahun lebih Pak ya. Pak Ricardo, 5 tahun lebih. Nyusut. Waktu saya cerita mau baptis, mamanya langsung meper masuk ke kamar. Ya sudah, gak apa-apa. Saya minta anugerah Tuhan saja. Ya kan? Minta anugerah Tuhan. Ya. Saya bilang sama dia, kamu sudah siap dipanggil Tuhan apa mau sembuh? Pertama, dia bilang siap dipanggil Tuhan karena selalu dia ngomong sama mamanya, Jo mau Tuhan, Jo mau, panggillah aku, udah minta mati terus kan begitu. Jadi saya tantang dia memilih. Tapi ketika saya bilang ke orang berdosa atau orang benar, orang berdosa nggak bisa masuk surga. Haleluya. Kalian orang berdosa atau orang benar? Ya orang benar bisa. Kalau orang berdosa nggak bisa Pak. Iya. Walaupun agamamu banyak nggak bisa. Pilih agama berapa aja buat KTP banyak nggak bisa. Ya nggak bisa. Karena ada agama Pancasila kan sekarang. Oh belum tahu. Itu makanya harus luas lah berpikir. Iya kan. Jadi mana-mana oke.
Jadi mau banyak pun agamamu nggak ada ngaruh. Haleluya. Jadi saudara, saya katakan kepada dia, jadi kau belum percaya ke orang benar? Belum. Saya buka ayat-ayat, saya doakan lagi. Tuhan Yesus ampuni dosaku. Amin. Gimana? Kau udah orang benar? Masih ada dosaku, Pak. Oke, Tuhan Yesus saya nggak bisa. Tuhan. Harus dari dia. Yang kedua kali ya. Tuhan Yesus, saya percaya dosa saya sudah diampuni semerakan itu. Amin. Kau orang benar? Iya. Apa alasanmu berkata kau orang benar? Karena saya sudah diampuni Tuhan, saya sudah ditebus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Saya sudah ditebus oleh Kristus. Oke, kalau begitu beres persoalan ini. Saya sebenarnya udah tahu. Saya sudah tahu. Makanya waktu saya lanjutkan dulu ya. Terus, oke, kalau begitu, saya hanya buat semangat dia. Sekarang kau mau dipanggil Tuhan atau mau sembuh? Kalau dipanggil Tuhan maksudnya biar langsung cepet aja. Kalau dia waktu itu bilang mau dipanggil Tuhan mungkin sorenya langsung, ya kan? Karena yang saya layani rata-rata begitu. Dulu ada di perumahan sini nih, yang arah sana itu ya, gak usah pala saya sebut lah ya. Nah, jadi makanya saudara nggak gampang cari gereja ini. Haleluya, nggak gampang. Ini udah bagaikan terowongan, nggak gampang. Mana bisa kok cari? Coba cari orang datang kemari, nggak bisa. Karena ini bagaikan terowongan. Haleluya, tempat perlindungan, kubuh pertahananku. Haleluya. Hanya orang yang mengenal Kristus dengan benar yang bisa tahu alamat ini. Iya kan, sudah berapa orang kemari kan? Ada yang dari Bogor sampai lama, ada yang dari Cawang, akhirnya nggak kuat karena biaya. Ada yang dari mana itu, Jembatan 5, lama udah di sini, akhirnya pindah dia ke Bogor. Datang lagi karena alasannya kan biaya, ya kan? Selalu orang bilang, Pak saya nggak bisa cari gereja Bapak. Gereja lain saya ketik jadi. Saudara, Israel pun tidak bisa tahu ini tempat. Israel, teknologi canggih, nggak bisa tahu ini tempat. Kenapa? Karena dia kubu pertahanku, tempat perlindunganku. Haleluya. Yang paham katakan amin. Makanya nggak usah kalian itu merasa minder. Kok Jumatnya 40 terus nggak usah. Kalau mau cepet bisa ini. Tapi biar orang-orang spesial saja yang mencari sendiri seperti Pak Ricardo ini. Jauh-jauh dari Bekasi ini. Udah 2 kali dia datang. Haleluya. 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 Tapi kalau tetanggamu yang wilayah-wilayah sini nggak apa-apa. Karena dia udah tahu saya. Haleluya. Iya. Jadi saya bilang sama dia, kamu mau sembuh atau dipanggil Tuhan aja? Sembuhlah Pak. Tapi waktu dia ngomong sembuh itu juga saya tahu ya, ngomong sembuhnya nggak sungguh-sungguh yakin betul, enggak. Makanya ketika doain dalam nama Yesus aku sembuh gimana? Tapi masih sakit Pak. Masih udah. Kalau nggak salah 2 hari yang lalu ya Pak Ricardo ya. Waktu saya ada di Pangkal Pinang, beliau WA saya. Hari Rabu Pak. Rabu ya. Hari Rabu pertama nggak bangun. Hari apa itu yang nggak bangun? Hari Selasa ya. Hari Selasa beritanya dibanguni nggak mau bangun. Terus hari kapan itu, hari Rabunya baru positif langsung sudah dipanggil Tuhan. Kalau nggak keliru saya begitu ya. Sudah dipanggil Tuhan. Saya bilang saya sudah tahu. Saya sudah tahu. Saya bilang. Kadang-kadang tidak semua yang kita tahu harus kita beritahu. Karena kadang orang nggak siap. Coba kalau saya bilang, Bu, ini jam segini kita serahkan sama tuh. Ulang songoni pandita kan gitu. Nanti ketika saya pulang diomongin, pendeta didatangkan kemari kok malah cepet anakku biar mati kan begitu. Kenapa? Karena waktu itu udah beres. Sudah tuntas. Dia sudah yakin orang benar. Walaupun saya belum baptis dia. Tapi dalam kondisi situasi seperti itu, saya percayakan sama Yesus. Haleluya. Haleluya. Walaupun kalau prosedur firmannya memang ada, dibaptis, ada semuanya. Ya. Tetapi ada lagi yang lebih tinggi.
imanmu lah yang menyelamatkan. Jadi ada situasi-situasi kondisi tertentu yang memang harus pakai imanmu yang menyelamatkan kau. Oh kalau gitu Pak, gua gak usah dibaptis saja Pak, imanku yang menyelamatkan. Dasar dodong. Haleluya. Ya. Saudara, kalau orang Medan itu artinya oon lah. Iya, dodongon. Ya, soalnya nanti ada yang salah paham, ini bahaya. Baru teringat saya di otak saya. Bisa bahaya. Iya, dodongon. Ya, nah kan poolnya ada sama saya. Kalau nanti kadang ini si apa ini? Joshua ini pingin cepat Yesus jadi. Makanya saya udah klarifikasi kan, bahasa Batak dodongon. Iya. Jadi waktu Pak Ricardo kasih tahu, saya bilang iya, saya sudah tahu. Saya 2 malam tuh nggak tidur di Pangkal Pinang. Saya bilang sama Daniel, saya nggak bisa tidur. Saya teringat terus. Berkali-kali saya ngomong sama dia, tanya dia. Saya teringat terus sama si Rafael. Nah, saya salah ngomong. Daniel yang bilangin Rafael Pak, Rafael. Iya Rafael. Saya teringat sama dia. Saya bilang begitu. Malam itu saya 3 kali lah melihat dia sekilas sup. Udah tiada dia. Betul, besoknya langsung dapat berita. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kapanpun kita dipanggil Tuhan, asal kita mengenal Dia dengan benar, kita pasti sampai kepada kerajaan Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Kapanpun. Hari-hari ini ya, khususnya setelah perang Hamas dan Israel, banyak pendeta bicara tentang kiamat, termasuk saya. Beberapa kali saya khotbah, tanda-tandanya, bisa jadi tanda-tandanya itu salah satu tanda kalau 10 tanduk tadi berkumpul untuk menyerang Israel, saya bilang. Tetapi itu tidak pasti, saya bilang. Siapa tahu nanti negosiasi berdamai lagi. Iya kan? Kita nggak ngerti. Kan begitu? Apapun saudara yang terjadi besok, mau kiamat kek, mau hancur kek bumi ini, mau jatuh kek bulan dari langit, mau jatuh kek matahari, kita tidak khawatir karena kita bersama Tuhan dalam kerajaannya. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan yang meriah. Haleluya. Karena mengenal Dia bukan masalah nama. Mengenal Dia karena kita mengalami Dia secara pribadi. Kenapa banyak orang bilang Yesus. Dia nggak rasakan. Orang yang nggak merasakan Tuhan, doa paling kuat 5 menit. Setelah itu dia masuk alam roh yang lain. Baru dia melihat penampakan. Hitam besar. Kerah. Ular. Macam-macam dia lihat. Iya, akhirnya ngorok. Nggak mungkin. Orang yang nggak ngalami, nggak mungkin dia bisa khotbah. Doa 1 jam. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Haleluya. Haleluya. Saya waktu di Kalimantan Barat, saya dikasih pakasan, dikasih tempoyak. Ini makanan lezat. Mual saya. Nggak sanggup. Tapi bagi dia makanan lezat. Bagiku Yesus itu lezat. Yesus itu indah. Yesus itu luar biasa. Yesus itu nikmat. Tapi bagi orang lain belum tentu. Kira-kira paham? Yang paham katakan amin. Jadi sudah saatnya saudara jangan ribut masalah nama. Mulai bicara
Apa yang kau alami dengan Yesus secara pribadi ketika kau berdoa, ketika kau menyembah, ketika kau baca firman, merenungkan firman, mengimajinasikan firman, memvisualisasikan firman. Apa yang kau alami bersama dia? Mulai cerita. Dan mereka tidak butuh nama itu. Mereka butuh cerita dari kau tentang Tuhan. Apakah kau alami dia? Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Enggak. Salah seorang pejabat polisi, dia nggak butuh nama itu. Tapi saya cerita tentang apa yang saya alami bersama dia. Baru dia katakan, doakan saya pendeta. Lulus SBIM. Tadi udah saya saksikan. Di sini nggak usah vulgar. Dia bukan orang Kristen. Haleluya. Saya malah dipanggil Pak Ustadz. Tanya secara. Jadi gelar saya sekarang 2. Iya, ada yang panggil Ustadz. Ya dia yang mau manggil, masa kita larang? Biarin aja, mau dipanggil apapun, bego juga gak masalah. Ya karena panggilan bego itu gak akan merubah aku jadi bego. Haleluya. Apa karena kau kupanggil pendeta kau jadi berubah jadi pendeta? Enggak juga kan? Jadi gak usah masalah, nama-nama itu gak penting. Ribut nama terus, ribut nama. Kita cukup mengenal Yesus. Makanya Tuhan bicara sama saya tadi di dalam Yohanes 12 ayat 32. Kalau aku ditinggikan, Yesus sendiri ngomong, kalau aku ditinggikan dan aku apabila aku, ini bukan ucapan rasul-rasul, bukan ucapan murid. Ini Yesus ngomong, walaupun yang nulis bukan Yesus, tapi ucapan Yesus langsung. Dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Maksudnya apa sih semua orang ini? Kita harus paham. Semua orang ini maksudnya adalah orang-orang yang memang sedang mencari-cari kebenaran. Mereka cari, nggak benar ini, nggak benar ini, nggak benar. Kok ini ngajarin perang-perang terus, kok ngajarin perang-perang terus, nggak benar ini. Terus kita ajarkan. Yang kita ajarkan bukan apa yang bisa dipelajari orang. Kalau kau mengajarkan apa yang bisa dipelajari orang, apa bedanya kau dengan ahli Taurat dan orang Farisi? Kau bukan mengajarkan apa yang bisa dipelajari orang. Kau mengajarkan apa yang kau alami bersama Tuhan. Kau alami bersama Yesus. Itu. Tepuk tangan, jangan tepuk tangan. Mau saksikan bagaimana gereja kita dulu dahsyatnya? Coba cepat. Bagaimana semangatnya? Kembali. Percepat. Ya kalau nggak bisa percepat saya lanjutin khotbah. Bukan langsung. Oke, ini juga nggak ada masalah. Sama inilah, sama ini semuanya. Ya. Yang saya mau sampaikan gereja kita dulu. Tapi udah ini lanjutin aja. Dalam jiwa
Haleluya. Enggak, gereja kita yang dulu seperti apa? Oh nggak apa-apa, udah lanjutkan aja nih. Sekalian aja ya. Ini pelayanan. Sebentar. Saya akan ceritakan. Walaupun saya ada di Babel, ya, saya nggak bisa Kamis melayani di gereja tanpa tembok 1000 pintu, tetapi istri saya pertama ragu. Daniel bilang, Mama berani tuh Pak. Nanti kalau ada apa-apa nak, Satpol PP ada preman. Karena saya berapa kali nangani preman. Ke Satpol PP juga berapa kali urusan ke Satpol PP ya, ngurusin mereka. Gimana? Tapi saya pikir ya udahlah, masa kita takut sama manusia, mainkan. Ku telepon istriku, siap katanya. Dibawa lagi semua, coba lihat. Ini pendeta wanita yang gagah perkasa, yang berani. Apakah kita merasa Istri saya. paling hina? Jadi kita harus betul tauhid dalam Tuhan, kita harus Tuhan itu harus ada dan kita berbuat. Sekarang ini kalau kita mau dihargai orang, kita harus dari kita berbuat dong supaya dia menghargai kita, men. Kalau kita dapat perbuatan, bagaimana mungkin orang menghargai kita? Ya kan? Ketika kita menjadi berharga dengan apa yang kita berbuat di Tuhan. Oke, aku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kembali lagi. Kita harus responsif terhadap firman. Yang suka katakan amin. Haleluya. Haleluya. Iya. Jadi saudara, kita di sini hadir di sini bukan untuk memperdebatkan sekedar nama, tapi kita harus mengalami dia secara pribadi. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Semua orang ini yang dimaksudkan apa? Saudara, jangan kecewa dengan ayat ini. Semua orang ini yang dimasukkan adalah banyak orang-orang yang mau mencari kebenaran, tetapi nggak cocok, ini nggak cocok. Ketika kita beritakan Kristus Yesus, kebenaran dari Yesus, dia bilang ini yang gua cari. Dia tarik. Dan orang itu sekarang ada di sekeliling saudara. Haleluya. Tadi kita lihat gereja tanpa tembok 1000 pintu. Itu semua 95% latar belakangnya bukan dari Kristen. Itu Bani Kedar Nebayot. Bukan orang Kristen. Mereka dulunya agama lain. Tapi bisa satu persatu mereka ikut Yesus, ikut Yesus, ikut Yesus. Bahkan ada banyak di antara mereka yang sudah sangat radikal kepada Yesus. Saya pernah wawancarai. Kau kalau dikasih rumah, tempat tinggal, tapi tinggalkan Yesus mau nggak? Enggak. Tambah kasih mobil? Enggak mau. Apapun dikasih nggak mau. Tetap Yesus. Ada beberapa orang yang pernah saya wawancarai dengan bercanda gitu. Maksudnya tidak sengaja, langsung saya ngomong. Jadi, saudara, jangan lagi berdebat masalah nama. Karena nanti ketika kau kenal dia secara pribadi, mengalami dia secara pribadi, bukan mulutmu yang panggil dia, rohmu yang panggil dia. Saudara tahu, nanti ketika kita di sorga, itu yang bicara bukan lagi otak, bukan lagi mulut, yang bicara itu roh. Rohmu yang bicara. Kalau sekarang kita masih ada kedagingan, masih ada filosofi, masih ada knowledge, masih ada filsafat. Tidak lagi. Nanti rohmu yang bicara. Makanya saudara,
sekalipun kau hari ini memanggil nama apapun, ya, memanggil Yahweh ke apapun itu, kalau kau nggak mengenal dia secara pribadi, engkau nggak mungkin bisa mengalami. Haleluya. Tapi yang saya tahu di Alkitab, setiap orang yang memanggil Yesus, mereka terima mujizat. Bahkan orang yang tidak percaya, yang kerasukan setan pun, dia terima mujizat. Yesus anak Allah yang mati. Jangan siksa aku. Izinkan aku pergi ke babi-babi itu. Dan Yesus bilang, artinya dia dapat mujizat. Dia dilepaskan dari legion, 2000 setan di dalam dirinya. Karena itu saudara, mengenal di sini bukan bicara nama. Haleluya. Tapi engkau mengalami dia secara pribadi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. 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 Angkat 12 tangan. Miliki kuasa pengambilan keputusan. Alami Yesus secara pribadi. Di dalam hidupmu, setiap detik kau alami dia. Karena setiap detik ada ancaman. Setiap detik ada masalah. Setiap detik ada persoalan. Setiap detik ada iblis, ada setan, ada roh jahat. Karena itu kau harus tetap waspada. Kau tetap terus mengalami Yesus. Sehingga setiap detik kapanpun setan datang, iblis datang, roh jahat datang, masalah datang, kuasa gelap datang, persoalan datang, engkau pasti menang, lebih daripada pemenang. Karena engkau tetap mengalami Kristus di dalam hidupmu setiap saat. Kenapa orang kadang ada menang, kadang kalah, menang, kalah, menang, kalah? Karena enggak kontinu setiap detik dia mengalami Kristus. Tuhan mau kita terus mengalami dia secara pribadi. Haleluya. 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 Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Urahayu misikia rahata karala bapa sangka mayuriara lama sekara. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kau harus mengalami dia. Kau harus menikmati dia. Haleluya. Ketika engkau terus menikmati Tuhan, mengalami Kristus, mengalami Yesus Kristus, secara otomatis engkau pasti mati. Yesus yang akan memimpin hidupmu. Dan dia terus yang akan mengingatkan engkau. Dia terus yang akan menuntun engkau. Dia terus yang akan membawa engkau kepada rencananya yang ajaib itu. Karena rencana Tuhan pasti ajaib bagi semua kita yang sungguh-sungguh tinggal di dalam dia. Haleluya. Tinggallah di dalam Yesus. Maka Yesus tinggal di dalam engkau. Engkau akan berbuah lebat. Haleluya. 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 Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya tinggal di dalammu. Dan saya mau Tuhan Yesus tinggal di dalam saya. Tuhan Yesus, saya siap Tuhan untuk hidup dalam pimpinanmu, dalam tuntunan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. 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 Mari kita kembalikan. Haleluya. Haleluya.